Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan terjemah kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dari Bishr bin Mansur, beliau berkata, sewaktu wabah penyakit yang menjalar, ada seorang laki-laki yang rajin pergi ke kuburan untuk ikut sholat jenazah. Jika menjelang sore hari, dia berdiri di ambang pintu kuburan seraya berkata, semoga Allah mendengar ketakutan kalian, merahmati keterasingan kalian, mengampuni keburukan kalian, dan menerima kebaikan kalian. Hanya kalimat ini saja yang senantiasa diucapkan. Suatu hari orang itu berkata, suatu senja aku langsung pulang ke tengah keluargaku dan tidak datang ke kuburan, tapi aku tetap berdoa seperti doa yang biasa ku baca. Dalam tidur, aku bermimpi bertemu dengan sekumpulan orang yang mendatangiku. Siapa kalian ini dan apa keperluan kalian, katanya. Dan mereka menjawab, kami adalah para penghuni kubur. Lalu dia bertanya, apa keperluan kalian datang ke sini? Mereka menjawab, engkau sudah terbiasa memberikan hadiah kepada kami yang tidak bisa kami terima ketika engkau langsung pulang ke tengah keluargamu. Maka orang tersebut bertanya, apa itu? Ahli kubur menjawab, doa yang biasa engkau panjatkan. Kemudian orang itu berkata, akhirnya aku senantiasa menziarahi kubur dan mengucapkan doa seperti yang biasanya kupanjatkan bagi para penghuni kubur, dan aku tidak pernah meninggalkannya. Dari Yazid bin Abu Hubaib bahwa Sulaim bin Umar pernah melewati sebuah area kuburan yang saat itu dia sedang sakit perut karena menahan kencing. Sebagian rekannya ada yang memberi saran, turun saja salah satu lubang kuburan itu dan kencinglah di sana. Sulaim menangis mendengar saran rekan itu, lalu berkata, Maha suci Allah, demi Allah, aku benar-benar malu terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana aku malu terhadap orang-orang yang masih hidup. Kalau saja orang yang sudah meninggal itu tidak mengetahuinya, tentu aku tidak akan merasa malu melakukannya. Lebih jauh dari berbagai gambaran yang disebutkan di dalam kisah-kisah ini, bahwa orang yang meninggal dunia bisa mengetahui amal yang dilakukan kerabat atau saudara-saudaranya. Dari Abu Ayyub, beliau berkata, amal orang-orang yang masih hidup ditampakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jika mereka melihat amal yang baik, in kana khairan istabsyaru, maka mereka senang dan gembira. Dan jika melihat yang buruk, maka mereka berkata, ya Allah, singkirkanlah amal itu. Ibad bin Ibad menemui Ibrahim bin Saleh yang rumahnya ada di Palestina. Ibrahim bin Saleh berkata, berilah aku nasihat. Ibad bin Ibad menjawab, nasihat apa yang bisa ku sampaikan kepadamu, sementara Allah telah membaguskan keadaanmu? Tapi aku pernah mendengar bahwa amal orang-orang yang masih hidup ditampakkan kepada kerabat mereka yang sudah meninggal. Maka periksalah apa amalmu yang bisa engkau tampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Ibrahim bin Saleh menangis sesenggukan sehingga jenggotnya basah oleh air mata. Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Sadaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari, dia berkata, aku mempunyai sifat yang kurang baik, kemudian ayahku meninggal.
hingga membuatku sangat menyesal atas sikapku yang kurang memperhatikan ayahku. Suatu hari aku jatuh dan sakit. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu ayah. Ia berkata, "Wahai anakku, aku senang ketika amalmu ditampakkan kepadaku yang menyerupai amal orang-orang yang soleh. Maka janganlah kamu buat orang-orang yang sudah meninggal di sekitarku merasa sedih." Ibnu Abid Dunya berkata, "Dulu sewaktu di Kufah, dia adalah saudaraku. Setiap waktu sahur setelah kejadian itu aku mendengar selalu mengucapkan doa, 'Ya Allah, aku memohon kepadamu kepasrahan yang tidak sia-sia. Wahai Zat yang membaguskan orang-orang soleh dan pemberi petunjuk orang-orang yang sesat. Wahai yang pengasih dari segala pengasih.'" Banyak asar daripada sahabat yang berkenan dengan masalah ini. Ada sebagian orang Ansor dari kerabat Abdullah bin Ruwahah yang berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amal yang membuatku malu di hadapan Abdullah bin Ruwahah." Dia mengucapkan hal itu setelah Abdullah bin Ruwahah meninggal dunia sebagai syahid. Ketika menziarahi kuburan itu, seorang muslim bisa menyebut nama-nama orang yang ada di kuburan itu. Sekiranya mereka tidak bisa mendengar dan mengetahuinya, lalu buat apa orang muslim berziarah kubur? Inilah logika ziarah kubur, yang bahkan tradisi ini pun juga dikenal berbagai umat manusia. Begitu pula salam kepada mereka, sebab salam yang disampaikan kepada orang yang tidak mengetahui dan mendengarnya adalah suatu yang mustahil. Yang pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya jika mereka berziarah kubur hendaklah mengucapkan, "Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lahiqun wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustaakhirin as'alullaha lana wa lakumul afiyah," yang artinya, "Salam sejahtera atas kalian wahai para penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya atas kehendak Allah kami akan bersua pandang dengan kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu meninggal daripada kami dan kalian serta yang lebih akhir. Kami memohon afiah kepada Allah bagi kami dan bagi kalian." Salam seruan semacam ini ditujukan kepada orang yang hadir, dapat mendengar, dapat diseru, mengetahui dan dapat membalas salam itu, meskipun yang mengucapkan salam tidak dapat mendengar jawabannya. Sekiranya dia sholat tak jauh dari orang-orang yang sudah meninggal, maka mereka bisa mengetahuinya dan mereka senang atas perbuatannya. Yazid bin Harun berkata, "Kami diberitahu Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nadhi bahwa Ibnu Sas keluar untuk mengiringi jenazah sambil mengenakan pakaian yang ringan. Ketika sampai di kuburan, dia berkata, 'Aku mendirikan sholat 2 rakaat di sana.' Dan setelah dia duduk di dekatnya, demi Allah, tiba-tiba hatiku berdegup karena aku dengar suara dari dalam kubur. Pergilah engkau dari sisiku, janganlah engkau mengusikku, karena kalian orang-orang yang bisa beramal namun tidak mengetahui. Sedangkan kami orang-orang yang mengetahui namun tidak bisa beramal. Sekiranya aku bisa sholat seperti sholatmu yang 2 rakaat itu, lebih kusenangi dari ini dan itu." Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata, "Aku pergi dari Syam menuju Basrah. Di tengah perjalanan aku singgah di suatu tempat. Pada malam hari setelah bersuci, aku mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian aku membaringkan kepalaku di atas sebuah kuburan dan aku pun tertidur.
Aku terjaga ketika kulihat orang yang ada di dalam kubur itu mengadu kepadaku dengan berkata, semalaman engkau telah mengusikku. Kalian adalah orang-orang yang bisa beramal namun tidak mengetahui. Sedangkan kami adalah orang-orang yang bisa mengetahui namun tidak bisa beramal. 2 rakaat seperti yang engkau lakukan tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada penghuni dunia. Sampaikanlah salam kami kepada mereka. Doa mereka masuk ke dalam kami, ke alam kami, berupa cahaya yang sebesar gunung. Al-Husain Al-Ajli meriwayatkan dari Zaid bin Wahab. Ia berkata, suatu hari aku pergi ke kuburan dan duduk di sana. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri sebuah kuburan dan meratakannya. Kemudian dia menoleh ke arahku dan dia pun duduk. Aku bertanya, kuburan siapa itu? Saudaraku, jawaban beliau. Kemudian ditanya lagi, apakah memang engkau mempunyai seorang saudara? Ia menjawab, saudaraku karena Allah. Aku bermimpi bertemu dengannya, maka kukatakan kepadanya, alhamdulillah engkau tetap hidup. Andaikan dapat mengatakannya, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Apakah engkau tidak tahu saat mereka menguburku lalu ada fulan yang sholat 2 rakaat? Sekiranya aku dapat mendirikan sholat 2 rakaat, tentu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Dari Mutarrif bin Abdullah Al-Harshi, ia berkata, kami pergi ke tempat Ar-Rabi' pada hari Jumat pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Dalam perjalanan kami melewati kuburan, saat itu kami melihat ada jenazah di atas kuburan. Maka aku berkata dalam hati, kehadiran jenazah ini akan kumanfaatkan untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Maka aku segera memencil dekat dengan kuburan itu dan sholat 2 rakaat dengan cepat dan tidak ingin memanjangkannya. Aku tertidur di atas kuburan itu dan bermimpi bertemu dengan mayat di atas kuburan itu. Dia berkata kepadaku, engkau sholat 2 rakaat dan sepertinya engkau tidak ingin memanjangkannya. Memang begitulah adanya, kata beliau. Dia berkata, kalian bisa beramal namun tidak bisa mengetahui. Sedangkan kami sama sekali tidak bisa beramal. Sekiranya aku bisa sholat 2 rakaat seperti sholatmu itu, tentu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala perhiasannya. Kemudian aku bertanya, siapakah orang-orang yang ada di kuburan itu? Ia menjawab, kami semua adalah orang-orang muslim dan mereka semua mendapat kebaikan. Siapakah di antara mereka yang paling mulia? Ia bertanya. Dia menunjukkan suatu kuburan, maka aku berkata di dalam hati, ya Allah, keluarkanlah orang yang ada di kuburan itu agar aku dapat berbicara dengannya. Ternyata orang yang ada di dalam kuburan itu benar-benar muncul. Orangnya masih muda, dan aku berkata, benarkah engkau orang yang paling mulia di tempat ini? Merekalah yang berkata seperti itu, kata orang yang ada di dalam kuburan itu. Karena apa engkau mendapatkan kemuliaan itu? Demi Allah, aku tidak melihat usiamu memungkinkan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Kalau boleh aku menebak, engkau mendapatkannya karena sering menunaikan haji dan umroh, jihad di jalan Allah, dan banyak beramal. Kemudian ia berkata, aku sering mendapat musibah, lalu aku dianugerahi kesabaran menghadapi berbagai musibah itu. Karena itulah aku dapat mengungguli mereka. Mereka pun meskipun di antara riwayat-riwayat ini ada yang tidak sahih jika ditilik dari kekuatannya, tapi dengan banyaknya riwayat tentang masalah ini sudah menunjukkan kesepakatan maknanya.
Nabi SAW pernah bersabda, aku melihat mimpi-mimpi kalian adalah sama. Beliau mengatakannya pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan atau Lailatul Qadar. Jika mimpi mereka seragam dalam satu hal, maka hal itu seperti keseragaman mereka dalam riwayat atau seperti keseragaman mereka dalam melihat baik dan buruknya. Apa yang dilihat orang-orang muslim sebagai suatu kebaikan, maka ia pun baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat sebagai suatu keburukan oleh orang-orang muslim, maka ia buruk di sisi Allah. Jadi kami tidak menetapkan hal ini hanya dari sisi mimpi belaka, tapi juga dari sisi hujah dan lain-lainnya. Disebutkan di dalam As-Sahih bahwa orang yang meninggal dunia merasa senang dengan keberadaan orang-orang yang mengiringi jenazahnya setelah dia dikubur. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abdurrahman bin Syamashah Al-Mahri, ia berkata, kami mengunjungi Amr bin As pada saat-saat menjelang ajalnya. Tiba-tiba dia menangis hingga lama sekali sambil menghadapkan wajahnya ke dinding. Mengapa engkau menangis wahai ayah? Tanya anaknya. Apakah Rasulullah SAW tidak pernah memberikan kabar gembira kepada ayah dengan sesuatu? Amr bin As menghadapkan wajahnya ke arah kami lalu menjawab, sesungguhnya yang paling utama bagi kami adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dulu aku berada dalam 3 kelompok manusia, seperti yang kamu ketahui. Tak seorang pun yang lebih benci terhadap Rasulullah SAW selain diriku. Tidak ada yang lebih kusukai selain dari mendapatkan kesempatan untuk membunuh beliau. Sekiranya aku mati dalam keadaan seperti itu, tentulah aku termasuk para penghuni neraka. Ketika Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, maka aku berkesempatan bertemu Rasulullah SAW. Saat itu kukatakan kepada beliau, ulurkan tangan engkau agar aku dapat bersumpah setia kepada engkau. Maka beliau mengulurkan tangannya, tapi aku tak segera meraih tangan beliau. Beliau bertanya, ada apa wahai Amr? Aku menjawab, aku hendak meminta syafaat. Syarat apa yang engkau pinta agar engkau mengampuni aku? Beliau bersabda, bukankah engkau sudah tahu bahwa Islam menghapus kesalahan sebelumnya, hijrah menghapus kesalahan sebelumnya, dan haji menghapus kesalahan sebelumnya? Maka sejak saat itu tidak ada orang yang lebih kucintai daripada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih agung di mataku selain dari beliau. Sampai-sampai aku tidak kuasa memandang beliau karena hasrat untuk mengagungkan beliau. Sekiranya aku diminta seseorang untuk menyebutkan sifat-sifat beliau, maka aku tidak bisa mengatakannya karena mataku tidak sanggup memandang diri beliau. Sekiranya aku mati dalam keadaan seperti itu, maka harapanku agar aku menjadi penghuni surga. Kemudian kami diberi kewenangan untuk mengurusi banyak hal, dan aku tidak tahu apa yang ada di sekitarku. Jika aku mati, maka jangan ada wanita yang menatap dan menangis. Jangan ada wanita yang meratap dan menangis mengiringi jenazahnya, dan tidak pula ada api. Jikalau mengubur jenazahku, maka taburkanlah tanah ke jasadku, kemudian buatlah di sekitar kuburanku tanda seperti pada bintang yang akan dijadikan korban dan yang dagingnya dibagi-bagikan, agar aku merasa senang terhadap kalian dan aku dapat melihat apa yang kukembalikan kepada para utusan Rabbku. Yang demikian ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia merasa senang dengan kehadiran orang-orang yang menziarahi kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.